sebesar 0,25% atau 25 basis point menjadi 7,5%, sebetulnya banyak orang yang tidak mengira. Kenapa? Karena sebetulnya suku bunga itu biasanya dikaitkan dengan inflasi. Nah, sebelumnya inflasi kita kan tinggi karena kemarin BBM dinaikkan, harga bahan bakar minyak dinaikkan ya, menjadi 6.000, lalu inflasinya tinggi, dan karena itu suku bunga dinaikkan karena harga-harga cenderung naik. Nah, yang terakhir kemarin sebetulnya inflasi kita udah back to normal gitu ya istilahnya. Jadi pengaruh dari kenaikan BBM udah selesai dan inflasi sudah melandai. Jadi inflasi bulan Oktober yang lalu udah rendah. Tapi kenapa BI rate dinaikkan lagi? Ternyata BI rate dinaikkan karena variabel yang lebih luas dari sekedar inflasi, yaitu soal likuiditas global. Apa itu likuiditas global? Maksudnya situasi global. Situasi global yang mempengaruhi dinamika ekonomi kita hari ini. Nah, saya akan cerita dulu tentang dinamika global. Kenapa sekarang ini rupiah tiba-tiba melemah ya? Pada awal tahun itu $1 itu kira-kira 9.000 sekian, di bawah 10.000. Hari ini penutupan hari Jumat itu 11.720 kalau nggak salah. Dan indeks market pasar saham itu di 4.300-an. Padahal sekitar bulan Mei itu indeks kita pernah menjadi 5.200. Jadi ada koreksi yang cukup tajam. Kenapa itu terjadi? Jalan ceritanya sederhana aja. Ketika tahun 2008 terjadi krisis di Amerika dan di negara-negara maju, dan setelah itu mereka mengalami situasi di mana ekonomi mereka itu tidak baik ya, tidak berjalan dengan baik, maka para pemegang likuiditas, para pemegang uang secara global itu mencari tempat di mana mereka bisa menanamkan modal, dan salah satunya di negara berkembang seperti Indonesia. Maka dari itu ada aliran yang cukup besar ya, modal dari negara-negara maju ke negara sedang berkembang seperti Indonesia ini untuk dalam bentuk macam-macam, dalam bentuk investasi langsung, membuka pabrik dan sebagainya, dalam bentuk kredit lewat bank, atau dalam bentuk investasi di pasar modal dan sebagainya. Artinya ada likuiditas yang banyak sekali. Nah, hari ini proyeksinya adalah negara-negara maju itu mulai membaik. Amerika pertumbuhannya mulai positif, Jepang mulai stabil, beberapa negara di kawasan Eropa juga sudah mulai tumbuh positif meskipun sebagian besar masih negatif. Karena itu likuiditasnya mulai tertahan, nggak lagi masuk ke negara berkembang seperti Indonesia. Karena itu pasar modal kita jadi menurun dan rupiah kita juga cenderung terkoreksi. Nah, kalau kita lihat pada awal tahun ya, Presiden menjadi pembicara dalam sebuah launching laporan yang kemudian dikutip oleh banyak media dan pemerintah sendiri tentang prospek ekonomi Indonesia di tahun 2030. Jadi lembaga itu namanya adalah McKinsey Global Institute yang meramalkan Indonesia pada tahun 2030 akan menjadi negara dengan kekuatan terbesar ke-7 di dunia, mengalahkan Jerman, mengalahkan Inggris, dan mengalahkan Prancis sekarang. Nah, salah satu yang menjadi pendorong itu adalah likuiditas global sebetulnya yang masuk ke Indonesia. Nah, hari ini kita berpikir kok ramalan kita pada awal tahun itu begitu bagus, hari ini tidak terlalu bagus ya. Rupiah kita melemah, indeks kita melemah gitu ya. Bahkan ada satu lembaga internasional juga namanya Morgan Stanley itu mengatakan bahwa Indonesia itu termasuk salah satu negara yang mata uangnya itu paling rapuh gitu. Jadi fragile five. Ada 5 negara yang dianggap oleh Morgan Stanley ini sebagai negara yang mata uang itu rapuh. Kenapa rapuh? Mudah sekali terdepresiasi. Ada gejolak sedikit terdepresiasi. Negara-negara itu adalah Turki, South Africa, Brasil, kemudian India dan Indonesia. Jadi Indonesia termasuk salah satu negara yang mata uangnya rapuh. Nah, bagaimana kita memahami situasi ini? Awal tahun kita masih dipuji-puji, pada pertengahan tahun setelah bulan Juni kita dianggap sebagai salah satu yang mata uangnya cukup rapuh. Nah, saya akan membahas dengan garis besar saja bahwa
kita memang punya kekuatan yang luar biasa. Bayangkan penduduk kita 230 juta dan semuanya butuh makan, dan semuanya butuh mandi, dan semuanya butuh aktivitas sehari-hari, dan setiap apapun yang kita lakukan itu mendorong industri. Bayangkan kalau kita mandi setiap hari 2 kali, itu industri sabun, industri alat-alat rumah tangga itu bergerak semua karena kita melakukan sesuatu. Bayangkan kalau setiap kali kita makan di restoran atau di kantin atau dimanapun, maka akan mendorong banyak sekali sektor yang berusaha di sektor makanan. Jadi karena penduduk itulah kita menjadi salah satu ekonomi yang potensinya sangat bagus, karena nggak ngapa-ngapain sekalipun ya, kita sebagai manusia konsumsi gitu, itu sudah mendorong produksi dengan sendirinya. Maka penduduk itu menjadi faktor penting. Kedua, kita harus akui bahwa kekayaan ekonomi kita itu luar biasa, kekayaan alam kita. Jadi kita punya cadangan gas yang sangat banyak, kita punya cadangan minyak yang cukup banyak, sekarang udah nggak terlalu banyak lagi. Kita punya hutan yang luar biasa, kita punya hasil bumi dari mulai batu bara dan sebagainya, dan hasil perkebunan yang luar biasa. Itu semua adalah potensi. Nah, kalau dilihat dari sumber-sumber itu, saya sendiri masih optimis bahwa ke depan ekonomi kita akan menjadi salah satu ekonomi yang terus berkembang dan menjadi salah satu ekonomi yang kuat di dunia. Hanya masalahnya, ekonomi itu adalah persoalan interaksi antara faktor-faktor jangka pendek dan jangka panjang. Memang kita punya potensi, tetapi harus mengelola situasi jangka pendek kita hari ini. Apa itu yang menjadi faktor jangka pendek? Jadi soal nilai tukar, soal kredit, soal itu adalah variabel-variabel yang jangka pendek. Nah, sayangnya dalam ukuran-ukuran variabel-variabel, faktor-faktor atau hal-hal jangka pendek, kita mengalami beberapa masalah yang harus diatasi dalam akhir tahun ini dan sepanjang tahun 2014. Jadi secara umum evaluasi kita adalah bahwa tahun 2014 memang tahun di mana stabilisasi itu dilakukan.